Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalani dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ UT Bogor. Ini saya akan membahas tentang COVID-19. Jadi mari kita saksikan dan belajar bersama. Baik, untuk yang pertama kali kita bahas adalah apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Virus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius. Yang kedua kita bahas adalah penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui yang pertama percikan air liur pengidap pada saat batuk dan bersin. Yang kedua menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Dan yang terakhir, tinja atau feses. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh kita. Sementara metode transisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Yang ketiga, dampak COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung menurun memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi di Indonesia. Yang pertama, melemahnya daya beli di masyarakat. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga, berubahnya metode pendidikan dalam belajar mengajar. Dampak yang pertama sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas. Dampak yang kedua, banyaknya pekerja yang di-PHK oleh perusahaan dan juga banyak perusahaan yang gulung tikar atau beralih bidang pada saat pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan kurangnya lowongan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dampak yang ketiga yaitu di bidang pendidikan. Kita ketahui pendidikan pada saat pandemi itu mengalami perubahan metode belajar. Yang tadinya datang ke sekolah, sekarang menjadi belajar di rumah secara online melalui handphone atau alat komunikasi yang tersambung internet. Hal ini menyebabkan siswa atau siswi banyak yang putus sekolah karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan terlalu asik bermain dengan teman-teman rumahnya sehingga melupakan pelajaran. Dan masih banyak juga siswa atau siswi yang tidak bisa ikut pelajaran karena tidak punya handphone yang memadai untuk mengakses pembelajaran yang secara online. Yang keempat adalah mencegah penyebaran COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah, mencegah COVID-19 yaitu dengan metode 5M. Yang pertama, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cairan pembersih yang berbahan alkohol. Yang ketiga, memakai masker di ruangan publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Nah, yang keempat itu menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Setelah Anda ketahui apa itu COVID-19
dampak, dan bagaimana cara mencegahnya, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri. Sekian penjelasan COVID-19 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk sumber referensi akan saya sertakan di akhir video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.